Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Devita akan menyampaikan mengenai adab makan dan minum. Adab itu apa, Bu? Adab itu aturan. Jadi di dalam agama Islam, dalam hal makan, minum itu ada aturannya. Seperti apa aturannya, Bu Devita? Nah, kita akan mempelajari semuanya. Adab yang harus kita ketahui sebagai umat muslim. Kita harus tahu bagaimana aturannya sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan belajar apa saja. Satu, nanti sebelum kita menginjak ke adab, anak-anak coba persiapkan bukunya. Nah, nanti boleh ini dicatat di dalam buku tulis. Nah, adab makan dan minum di dalam Islam, di dalam agama Islam, yang pertama, anak-anak harus memilih, harus tahu makan dan minum yang akan anak-anak makan, apakah makanannya halal ataupun tidak. Karena kalau kita makan makanan tidak halal masuk ke dalam mulut kita, ke dalam tubuh kita, akan menjadikan tubuh kita tidak baik, akan menjadikan tubuh kita sakit dan mengandung apa? Mengandung dosa. Jadi tubuh kita mendapatkan makanan yang dosa, kan nggak mau kan anak-anak. Nah, memilih makanan halal yang ada di hadapan kita. Jadi kita juga harus tahu apakah makanan yang kita mau makan itu halal atau tidak. Nah, yang kedua, sebelum kita makan, kita harus apa? Kalau kita mau memakai tangan seperti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, kita harus cuci tangan dulu dengan bersih. Setelah itu apa? Setelah itu duduk. Nah, terkadang anak-anak masih makan dan minum dengan posisi berdiri. Bu Devita sering lihat kalau jajan di kantin sambil ke kelas, sambil makan dengan berdiri, dengan jalan. Diusahakan makan dengan duduk, dengan posisi duduk. Minum juga seperti itu. Kemudian apalagi? Berdoa. Jangan lupa anak-anak berdoa. Anak-anak sudah hafal atau belum? Doa sebelum makan. Setelah itu ada lagi yang perlu diketahui anak-anak adabnya, yaitu kita duduk, dilarang duduk bersandar. Jadi sunnahnya tidak boleh duduk bersandar. Kemudian apalagi? Tidak boleh meniup makanan yang masih panas. Kenapa begitu, Bu Devita? Ketika kita meniup makanan, kita mengeluarkan apa, anak-anakku? Mengeluarkan udara. Nah, udara yang terdapat dalam mulut kita itu mengandung penyakit yang bisa menularkan ke orang lain ketika kita meniup makanan itu. Kemudian apalagi? Tidak mencela makanan yang dihidangkan. Ketika anak-anak makan bersama keluarga misalkan, ketika itu lauknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, misalnya nggak suka, ya sudah, terima saja, tidak boleh mencela makanan yang dihidangkan. Misalkan Mas Rino misalkan ya, Mas Rino makan malam sama keluarga. Nah, Mas Rino tidak suka dengan masakannya, misalkan masakannya ayam. Nah, Mas Rino langsung bilang ke mama, aku mau makan ayam, aku nggak mau makan ayam. Nah,
tidak boleh. Makanannya ayam itu nggak enak gitu. Itu tidak boleh mencela makanan. Kita harus menerima makanan yang dihidangkan. Nah, setelah itu apalagi? Mengambil makanan yang terdekat. Nah, misalkan ada pizza di ujung sana, di ujung meja. Nah, terus yang di samping anak-anak itu ada lauknya. Misalkan lauknya tahu, tempe. Nah, kita nggak boleh mengambil yang jauh dulu, ambillah yang terdekat. Kalau di dekat kita ada tahu, ada tempe, ambil dulu. Jangan mengambil yang jauh. Terus apa lagi? Sunnahnya yang disunahkan Nabi Muhammad SAW ketika kita makan, ketika kita menggunakan tangan, yaitu tiga jari yang disunahkan. Jadi seperti ini. Nabi Muhammad dalam sunnahnya Nabi Muhammad kalau makan dengan tangan itu seperti ini. Jadi makannya seperti ini. Terus apa lagi Bu Devita? Tidak berlebihan. Ketika kita punya makanan yang kita suka, misalkan burger, misalkan pizza, nah makan perutnya sudah kenyang, tapi dia tidak mau berhenti, terus saja makan sampai dia kekenyangan dan perutnya sakit. Itu tidak boleh. Makan secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Walaupun kita suka dengan lauknya, walaupun kita suka dengan makanannya. Kemudian apa lagi? Apa coba yang belum? Yaitu sesudah itu jangan lupa berdoa. Doa sesudah makan dan minum. Nah, nanti Bu Devita, dan tugas dari Bu Devita yang pertama, anak-anak menghafalkan doa sebelum makan dan sebelum minum. Yang kedua, menghafalkan doa setelah makan. Nah, itu materi yang dapat Bu Devita sampaikan. Ada kurangnya datangnya dari Bu Devita, ada ilmu dan manfaatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.